Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, bab zakat dan sedekah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam suasana kemerdekaan bulan Agustus. Judul pagi hari ini adalah Rasulullah SAW memperbolehkan kita bersikap sombong dalam dua keadaan. Saat membela kebenaran dan saat bersedekah mengentaskan kemiskinan. Ya, saudaraku, sebagai pengantar yang relate saat ini, bahwasanya di tengah semarak kemerdekaan ini di mana-mana digelar pesta perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan dengan hiburan musik, dengan lomba-lomba, dengan doa-doa, dan lain sebagainya. Ya, sebagai refleksi bagi kita sekalian, bangsa negara Republik Indonesia sebagai seorang warga, sebenarnya ketika memperingati perayaan ulang tahun yang sudah 80 tahun kemerdekaan ini, perlu kita bersikap sombong, bersikap berbangga diri telah merdeka 80 tahun lamanya. Nah, sombong ini butuh modal. Sombong ini butuh modal, sekali lagi. Seorang yang kaya raya patut bersikap sombong. Seorang yang memiliki pasukan, memiliki persenjataan yang canggih, layak bersikap sombong. Nah, sementara yang kita saksikan di karnaval kemerdekaan kita ini adalah kesombongan-kesombongan yang semu. Dari zaman dahulu kala, berpuluh tahun lalu, ketika kemerdekaan, kita itu sombong dengan lomba makan kerupuk. Kita sombong dengan lomba baris berbaris. Kita sombong dengan lomba berpakaian. Tidak jarang bahkan sedang melampaui batas laki-laki berpakaian wanita. Apa yang kita sombongkan dari hal tersebut, dari karnaval tersebut? Tidak lain adalah kesombongan semu, pesta perayaan semu, karena sesungguhnya kita masih miskin. Yang pantas bersombong, dalam hal ini para komisaris mungkin, dalam ini para jenderal mungkin, yang bisa memanfaatkan hartanya, bisa memanfaatkan pasukannya untuk membela kebenaran, mengentaskan kemiskinan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, dimanapun berada, inilah refleksi bagi kita sekalian. Bagaimana supaya kita ke depan ini bisa bersikap sombong setelah kita mengentaskan kemiskinan. Kita bersikap sombong setelah kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mengelola sumber daya alam ini sebaik-baiknya. Kita bisa bersikap sombong setelah kita bisa meningkatkan ketakwaan diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat lingkungan kita. Kita hendaknya berhenti dari kesombongan semu, kemerdekaan semu, dengan bernyanyi gembira, mabuk oleh keadaan, sementara esok kita kembali berpikir
tentang beras yang habis, tentang sumber daya alam yang terkuras dibawa oleh asing, tentang membayar cicilan pinjaman yang masih tidak terhitung kapan selesainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah saatnya kita merenung bersama-sama untuk berpikir, menentukan arah perjuangan kita dalam mensejahterakan penduduk negeri kita tercinta ini, dalam rangka melawan penjajahan yang berganti baju dengan kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan. Ya, mari kita baca hadis berikut ini yang relate dengan anjuran Rasulullah SAW, yakni bersikap sombong boleh dalam dua keadaan, yakni ketika kita berjuang membela kebenaran dan juga bersedekah mengentaskan kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarona Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Auza'i an Yahya ibnu Abi Katsir qala hadatsani Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Haris at-Taimi an ibnu Jabir an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ghairati ma yuhibbullah azza wa jalla wa minha ma yabghudu Allahu azza wa jalla wa min khuyala'i ma yuhibbullah azza wa jalla wa minha ma yabghudu Allah azza wa jalla wa amal ghairah allati yuhibbullahu azza wa jalla fal ghairatu fi ribati wa amal ghairatu allati yabghudu Allah azza wa jalla fal ghairatu fi ghairi ribatin wal ihtiyal alladhi yuhibbullahu azza wa jalla al ihtiyalu rajulin binafsihi 'inda al-qital wa 'inda sadaqah wal ihtiyalu alladhi yabghudullahu azza wa jalla al khaila'u fil batil. Artinya telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi dari Ibnu Jabir, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci oleh Allah, dan di antara sikap sombong itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan, dan yang dibenci Allah adalah cemburu di luar keraguan. Sedangkan sikap sombong yang disukai oleh Allah adalah sombongnya seorang dengan dirinya saat dia berperang melawan kemaksiatan, angkara murka, dan sombong di saat sedekah. Ini sombong yang disukai oleh Allah. Sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombong dalam kebatilan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, menjawab latar belakang di depan, kapan kita boleh bersikap sombong, yakni ketika kita berjuang melawan kebatilan, angkara murka, boleh kita bersikap sombong. Dan juga ketika kita bersedekah, mengentaskan kemiskinan, silahkan kita bersikap sombong. Boleh kita karnavalkan, boleh kita pamerkan, boleh kita publish, boleh kita unggah di media sosial kita. Kita niatnya sombong, silahkan. Supaya apa? Supaya ya tadi, terciptanya keadilan, ketertiban dunia berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan kasih sayang, berdasarkan kemerdekaan, berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis tersebut di atas? Bahasanya di antara sikap sombong yang sebenarnya adalah termasuk satu keburukan, sombong itu dosa awal yang menyebabkan setan ini diusir dari surga karena sikap sombongnya, dan juga sesuatu yang bisa dikatakan kesyirikan kecil adalah sombong, tapi
ternyata antara sikap sombong itu ada yang diperbolehkan. Ini peluang, silahkan saudara sekalian yang mampu mengentaskan kemiskinan, bersikap sombong, yang sedang berjuang melawan kebatilan, berjuang melawan angkara murka, keserakahan dan sebagainya, serakah nomix, ini pun boleh bersikap sombong, tapi ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi keselamatan diri kita, karena tidak jarang orang ketika berjuang melawan kebenaran, berjuang menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, mengusir penjajahan, ya bentuk sekarang inilah kontrak-kontrak dengan asing misalkan, ya kemudian ditarget untuk dicelakakan dan sebagainya. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang kedua, bolehnya bersikap sombong, percaya diri saat maju berperang, melawan kejahatan, melawan angkara murka, melawan kemaksiatan, melawan ketidakadilan, dan bolehnya bersikap sombong saat bersedekah. Ini adalah satu sindiran sebenarnya bagi kita sekalian untuk melakukan itu, untuk bergegas melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Jangan diam saja. Maknanya adalah jangan diam saja, jangan cuek, jangan membiarkan saudara-saudara kita tertindas, jangan membiarkan kemiskinan merajalela, sementara kita makan dengan penuh sukacita, sementara ada warga kita, rakyat kita yang menangis kelaparan, tidak memiliki satu pun, sedang terjerat pinjaman online, sedang tidak punya pekerjaan, sedang gelisah dan sebagainya. Sementara kita berpesta pora. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang ketiga, sikap sombong tersebut, dua hal tersebut menjadi satu sindiran, jadi satu lanjutan semangat dari Rasulullah SAW untuk kita jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Rasulullah SAW bersabda, innaha misyatun yabghuduhallahu illa fi hadha al-mawadi. Ketika itu, sahabat namanya Abu Dujanah, yaitu ketika maju perang, membela Rasulullah SAW, melawan kafir Quraisy, melawan orang yang ingin mematikan perjuangan Islam pada waktu itu. Beliau berjalan dengan digagah-gagahkan, dengan pakai ikat kepala merah, dengan berlaku sombong, seolah-olah dia tidak mempan senjata. Dan ini sebenarnya berjalan yang tidak disukai dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi berperang ini boleh, Rasulullah membolehkan. Ya. Diperbolehkannya seorang bersikap sombong saat jihad fisabilillah. Bahkan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Adapun kesombongan yang dicintai Allah adalah kesombongan seorang laki-laki saat berperang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, sombong saat berperang membela agama Allah. Sombong ini dimaksudkan untuk memberikan rasa percaya diri, mengobarkan semangat juang untuk tidak berkecil hati dan tidak minder di hadapan lawan yang mungkin persenjataannya lebih canggih, lebih lengkap. Memberikan semangat. Yang kedua, yang keempat nih, sombong saat sedekah di sini lantas berbangga diri dengan sedekahnya, kemudian untuk dipamerkan pada orang lain, tidak. Maksudnya adalah bangga atas harta yang ia keluarkan, itu dia menganggap remeh, sesuatu yang kecil, tidak berarti dalam hidupnya. Dia menjadikan harta di dalam hatinya, tapi cukup di tangannya, ibaratnya seperti itu. Jadi hartanya ini adalah untuk menolong orang lain. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam semangat kemerdekaan ini, marilah kita bersombong dengan dua hal tersebut. Sombong, kita telah berjuang membela ketidakadilan, membela kebenaran, bukan membela ketidakadilan ya, membela kebenaran, melawan ketidakadilan, melawan penjajahan dalam bentuk lain, penguasaan sumber daya alam oleh asing ataupun orang-orang yang ingin memperkaya dirinya dan kelompoknya,
tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan juga sombong saat kita bersedekah, mengentaskan kemiskinan yang terjadi di sekitar kita dengan zakat dan sedekah. Ya inilah seharusnya kita karnaval kesombongan, sombong atas dua hal, sombong atas perjuangan kita, sombong atas pengentasan kemiskinan kita. Itu saja yang layak untuk disombongkan. Saudaraku, muslimin dan muslimah di mana berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, muslimin semuanya untuk dapat percaya diri, sombong dalam membela kebenaran dan membantu kesulitan saudara kita yang sedang fakir miskin, sedang pengangguran, sedang di PHK dan sedang membutuhkan pertolongan, uluran tangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.